Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Teknik Informatika A 2020. Di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Sistem Digital yang diampu oleh Bapak Aditya Prapanca STMKOM. Di sini kami akan menjelaskan tentang running late. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rasid dengan NIM 2005120485. Selanjutnya ada saya sendiri, Dian Safira Sina Putri dengan NIM 200512041101. Selanjutnya ada Yoga Dwi Nugroho dengan NIM 200512048083. Selanjutnya ada Misbahul Munir dengan NIM 200512040009. Selanjutnya ada Diah Wahyu Permatasari dengan NIM 200512040079. Selanjutnya ada Oktania Arlingga Wilujeng dengan NIM 200512040097. Rangkaian lampu LED berjalan atau running LED merupakan rangkaian yang akan menghasilkan nyala LED yang disusun sedemikian rupa secara bergantian. Simple running LED. Rancangan menggunakan 10 lampu LED yang disambungkan pada pin output IC 4017 menggunakan IC 555 yang difungsikan sebagai clock yang dirangkai sebagai rangkaian monostable dengan menggunakan beberapa komponen resistor, kapasitor, dan potentiometer pada IC 555 untuk mengatur kecepatan iringan nyala LED. Integrate circuit yang sebelah kiri itu NE555 atau SE555, sedangkan yang sebelah kanan itu IC 4017. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian pada software Proteus 11 Profesional. Kita pilih new project dengan nama project running LED. Sekarang kita akan mencari komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama IC 555, yang kedua IC 4017, yang ketiga kita memakai potentiometer sebagai resistornya, yang keempat kita membutuhkan kapasitor. Kita pilih kapasitor yang aktif. Lalu yang terakhir kita butuh lampu LED. Lampu LED yang berwarna merah. Selanjutnya kita buat rangkaiannya. Kita letakkan IC 555 nya di sini. Kemudian kita akan meletakkan power. Lalu kita akan menggunakan ground juga. Selanjutnya kita akan meletakkan kapasitor di sini, lalu potentiometernya di atasnya. Selanjutnya kita hubungkan semua komponen-komponen yang sudah dimasukkan. PCC hubungkan ke power, lalu reset juga kita hubungkan ke power. Selanjutnya potentiometer hubungkan ke kapasitor, lalu kapasitor sambungkan ke ground. Groundnya sambungkan ke pin 1 pada IC nya, lalu potentiometer hubungkan ke power. Kemudian discharge dan threshold kita sambungkan ke kabel
antara kapasitor dan potentiometer. Selanjutnya trigger disambungkan ke kabel tersebut, lalu sambungkan juga pada potentiometernya. Nah, sekarang kita akan ubah nilai ini menjadi 60 kilo ohm. Selanjutnya kita ubah nilai kapasitor menjadi 100 mikrofarad. Setelah rangkaiannya jadi seperti itu, kita akan mengujinya dengan lampu LED. Hubungkan lampu LED dengan output IC 555, lalu hubungkan lagi dengan ground. Lalu jika sudah, kita akan menyalakannya. Lampunya berkedip setiap 3 detik, berarti rangkaiannya berfungsi. Oke, selanjutnya kita berikan IC 4017 di sini. Kita masukkan. Kemudian pin 14 kita sambungkan ke pin output dari IC 5555. Selanjutnya pin 13 dan pin 15 kita langsung sambungkan ke ground. Setelah pin 13 dan pin 15 dihubungkan ke ground, selanjutnya kita masukkan lampu LED nya. Bentar, ini kita copy, paste. Selanjutnya kita geser sedikit buat jarak di antara pin IC 4017. Misalnya kita letakkan ground di sini, kemudian kita hubungkan pada setiap lampu LED-nya. Kita sambungkan. Akan dihubungkan dari pin ke masing-masing LED. Dari pin 3 ke LED 1, pin 2 ke LED 2, pin 4 ke LED 3, pin 7 ke LED 4, pin 10 ke LED 5, pin 1 ke LED 6, pin 5 ke LED 7, pin 6 ke LED 8, pin 9 ke LED 9, pin 11 ke LED 10. Dengan begini rangkaian IC 4077 sudah selesai, sudah jadi, dan akan diuji coba untuk lampu-lampunya.
lampunya sudah nyala secara bergantian dalam waktu 3,3 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada rangkaian ini. Dimulai dari IC 4017. IC 4017 adalah IC yang berfungsi sebagai decade counter atau IC penghitung garis secara interval. Jadi, pada IC ini, pin 1-11 selain 8 adalah pin output, sedangkan pin 8 adalah pin yang disambung ke ground. Selanjutnya ada pin 14 sebagai clock, sebagai pemicu untuk output pada IC 4017 ini. Untuk menggunakan pin 14 sebagai clock, pin 13 harus disambungkan ke ground sehingga pin 14 bisa digunakan. Dan pin 15 juga harus kita sambungkan ke ground karena pada rangkaian ini kita menggunakan seluruh outputnya. Jadi, jika kita ingin menggunakan dua output saja, maka pin 15 kita sambungkan pada pin 3, sehingga nanti pin 1 dan pin 2 yang menghasilkan output. Dalam hal ini, kita akan menggunakan seluruh output. Maka, dari itu, pin 15 kita sambungkan ke ground. Jadi, cara kerja dari IC 4017 ini adalah jika pin 14 sebagai clock menerima input berlogika tinggi, maka output berlogika tinggi juga pindah pada pin-pin selanjutnya. Jadi, jika pin 14 ini menerima input berlogika tinggi atau high dari output IC 555, maka output pada IC 4017 akan berpindah pada pin selanjutnya. Contoh, jika diberikan output tinggi di sini, maka yang akan diberikan output terlebih dahulu di sini adalah output 0 atau pin 3. Selanjutnya, jika pin 14 clock dipicu lagi dengan input high, maka yang tadinya output 0 atau pin 3 ini bernilai high atau berlogika tinggi akan menjadi low, dan selanjutnya output 1 pada pin 2 akan bernilai high. Begitupun seterusnya. Jadi jika pin 14 ini dipicu dengan input berlogika tinggi, maka pin-pin pada output IC 4017 akan berpindah-pindah menghasilkan output berlogika tinggi. Di sini kita menggunakan IC 555. Ini adalah IC yang sering digunakan sebagai timer. Pada rangkaian ini, kita menggunakan rangkaian monostable atau suatu rangkaian yang memiliki satu keadaan stabil. Jadi pada rangkaian ini kita hanya memiliki satu resistor dan satu buah kapasitor. Pewaktuan pada IC 555 dipengaruhi oleh besaran resistor dan kapasitor. Semakin besar hambatan resistor, maka semakin lama waktu tunda. Semakin kecil hambatan resistor, maka semakin singkat waktu tunda. Jadi, bagaimana kita dapat menentukan lama waktu tunda pada IC 555? Kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu T sama dengan 1,1 dikali kapasitor 1 dikali resistor 1. Jadi, di sini kita memiliki kapasitor dengan besar 100 mikrofarad dan resistor dengan besar hambatan 60 kilo ohm. Kita menggunakan resistor dengan jenis potensiometer, sehingga kita dapat mengatur besar hambatan sesuai kebutuhan. Jadi, jika kita hitung pewaktuannya dengan rumus tadi,
T sama dengan 1,1 dikali 100 mikrofarad dikali 60.000 ohm sama dengan 6.600.000 mikrodetik atau sama dengan 6,6 detik. Tapi karena kita hanya memberikan besaran hambatan 50%, maka resistornya hanya memberi besaran setengah dari besar hambatan awal, yaitu 30 kilo ohm. Sehingga yang sebelumnya pewaktuannya adalah 6,6 detik berubah menjadi lebih cepat dengan waktu 3,3 detik. Sekarang kita akan menguji pewaktuan pada IC 555. Kita mulai simulasinya. Di sini kita perhatikan timernya. Setiap kelipatan 3,3 detik, output pada IC 4017 akan berpindah ke pin selanjutnya. Sedangkan jika kita memberi nilai yang lebih tinggi, maka perpindahan outputnya akan melambat. Yang tadinya 3,3 detik menjadi lebih lama dengan waktu 6,6 detik. Jadi, begitulah cara kerja IC 555 pada rangkaian ini. Baik, sekian penjelasan dari komponen-komponen yang kita gunakan pada rangkaian running LED ini. Sekian dari kami, kelompok 3 TIA 2020 mengenai penjelasan running LED. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya, Dia Wahyu Permatasari dengan NIM 20051204079 sebagai penutup presentasi running LED. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.